Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada tumbuhan ada 4 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama perkecambahan, yang kedua pertumbuhan pada tumbuhan, yang ketiga perkembangan pada tumbuhan, dan yang terakhir metagenesis. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama perkecambahan. Apa sih itu perkecambahan? Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio pada biji tumbuhan. Nah, perkecambahan biji bergantung pada ambisi. Ambisi merupakan penyerapan air oleh biji. Air yang berambisi menyebabkan biji mengembang, lalu memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut melanjutkan pertumbuhannya. Zat-zat makanan dipindahkan dari endosperma atau kotiledon ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya pada saat berkecambah, perkecambahan dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama perkecambahan epikeal, yang kedua perkecambahan hipokeal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama perkecambahan epikeal, yaitu perkecambahan di mana kotiledon berada di atas tanah. Contohnya seperti tanaman buncis. Nah, hipokotil akan tumbuh dan mendorong epikotil dan kotiledon ke atas permukaan tanah. Selanjutnya, plumula yang terletak di ujung epikotil akan terus berkembang menjadi daun pertama. Daun ini terus tumbuh dan berkembang menjadi hijau dan mulai berfotosintesis. Kotiledon akan layu dan rontok dari biji karena cadangan makanannya telah dihabiskan oleh embrio yang berkecambah. Selanjutnya yang kedua yaitu perkecambahan hipokeal, yaitu perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya seperti tanaman kacang polong. Epikotil biji kacang polong tumbuh memanjang dan kemudian menembus permukaan tanah. Nah, sedangkan hipokotil dan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai perkecambahan. Kemudian kita akan bahas mengenai pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah meristem, yaitu pada ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertambahan ukuran panjang pada bagian batang tumbuhan karena adanya aktivitas jaringan meristem primer. Meristem primer terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Sedangkan yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertambahan besar atau tebal dari organ tubuh tumbuhan karena adanya aktivitas kambium. Kambium adalah meristem lateral atau samping yang ada di sekeliling batang dikotil kecuali di bagian ujung. Pertumbuhan sekunder menyebabkan diameter batang bertambah besar. Nah, untuk lebih simpelnya, pertumbuhan primer itu menyebabkan tumbuhan menjadi panjang, sedangkan kalau pertumbuhan sekunder menyebabkan tumbuhan bertambah besar atau lebar. Oke, sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita akan menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan pada tumbuhan merupakan suatu proses menuju tercapainya kedewasaan pada tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan dikatakan dewasa jika tumbuhan tersebut sudah membentuk bunga. Adapun pembentukan bunga merupakan petunjuk terjadinya perkembangan karena adanya bunga menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut sudah dewasa. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai metagenesis. Apa sih itu metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran daur hidup antara generasi generatif dan generasi vegetatif. Dalam metagenesis, tumbuhan berlangsung pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Metagenesis hanya terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku.
Oke, kita akan membahas keduanya ya. Yang pertama, metagenesis pada tumbuhan lumut. Pergiliran keturunan tumbuhan lumut diawali dengan terbentuknya gametofit jantan atau antheridium dan gametofit betina atau archegonium. Nah, antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur. Sel sperma berenang menuju archegonium dan membasahi atau membuahi sel telur. Di dalam archegonium terbentuklah zigot diploid. Zigot tumbuh dan berkembang menjadi sporofit embrionik di dalam archegonium. Sporofit tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa yang lengkap dengan sporangium. Sporangium merupakan kotak tempat spora haploid berkembang. Ketika penutup sporangium terbuka, maka spora akan menyebar. Spora akan berkecambah membentuk protonema. Nah, protonema haploid terus tumbuh dan berkembang membentuk tumbuhan lumut. Tadi kita sudah membahas mengenai metagenesis pada tumbuhan lumut. Sekarang kita akan membahas mengenai metagenesis pada tumbuhan paku. Kak Lina mau tanya, apakah metagenesis pada tumbuhan lumut itu sama seperti metagenesis pada tumbuhan paku? Oh, jawabannya tentu tidak ya adik-adik. Pada tumbuhan paku, pergiliran keturunan tumbuhan paku dimulai dengan tumbuhan paku atau sporofit menghasilkan spora haploid. Spora akan berenang menjadi protalium haploid. Masing-masing protalium memiliki organ kelamin jantan atau antheridium dan betina archegonium. Antheridium menghasilkan sel sperma dan archegonium menghasilkan sel telur. Sperma berenang menuju archegonium dan membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi berkembang menjadi sporofit baru atau tumbuhan paku. Nah, sporofit berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sorus berwarna coklat. Di dalam sorus terdapat sporangium yang menghasilkan spora. Nah, untuk lebih mudahnya, pada tumbuhan lumut, fase gametofit terjadi di tumbuhan lumut itu sendiri, sedangkan pada fase sporofit terjadi di sporogonium. Nah, pada tumbuhan paku, fase gametofit terjadi di protalium, sedangkan fase sporofit terjadi di tumbuhan paku itu sendiri. Oke, sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Kak Lina, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.